Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manasa Dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Bea Cukai Ngurah Rai Bali menggagalkan penyelundupan 3 kg narkoba jenis hashish. Kedua tim pasangan calon bupati dan wakil bupati Buleleng menyerahkan desain alat peraga kampanye ke KPUD Buleleng. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Pagi ini tentunya kami membawakan berita menarik dan juga informatif. Semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Mengawali informasi pagi ini, Bea Cukai Ngurah Rai Bali menggagalkan penyelundupan 3 kg narkoba jenis hashish yang dibawa seorang WNA Rusia Roman Kalashnikov. Hashish yang disembunyikan di dalam wadah pasta gigi ini rencananya akan digunakan untuk pesta tahun baru. Roman Kalashnikov diamankan petugas Bea Cukai setibanya di Bandara Ngurah Rai Denpasar hari Minggu lalu. Pria asal Rusia yang berangkat dari Kuala Lumpur, Malaysia ini ditangkap petugas karena kedapatan membawa 3 kg hashish di dalam kopernya. Untuk mengelabui petugas, tersangka menyembunyikan barang haram ini di dalam 27 kemasan pasta gigi. Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Budi Harjanto mengungkapkan hashish ini didapat tersangka dari Nepal. Tersangka kemudian transit ke Kuala Lumpur lebih dahulu sebelum terbang ke Denpasar. Dari hasil pemeriksaan, sementara hashish ini disiapkan untuk perayaan pesta akhir tahun. Kita lihat akhir tahun ada perayaan Natal dan Tahun Baru. Jadi pada saat seperti itu biasanya kan ada pesta-pesta rekan-rekan dari wisatawan. Nah, ini sebagai penyedapnya, kira-kira gitu kan. Karena itu bisa dipakai sebagai untuk rokok, untuk dihisap dan sebagainya, untuk lebih memeriahkan pesta mungkin. Budi Harjanto menambahkan, konsumen narkoba jenis hashish ini biasanya dibawa oleh wisatawan asal Eropa yang sedang berlibur di Bali. Tersangka mencoba berkelit dengan mengatakan bahwa barang haram tersebut akan dikonsumsi sendiri. So for what? For myself. For yourself? For yourself 3 kilo? Yeah, for long time. Bea Cukai akan menyerahkan tersangka kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk proses hukum selanjutnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Aparat kepolisian sektor Kota Singaraja meringkus seorang remaja residivis pencurian kendaraan bermotor di kawasan Kota Singaraja. Tersangka menjual hasil curian untuk digunakan berjudi sabung ayam.
KAJ tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor ini diringkus aparat Polsek Kota Singaraja setelah kedapatan mencuri 2 buah unit sepeda motor di kawasan Sukasada dan Seririt, Kabupaten Buleleng. Selain itu, tersangka yang masih remaja ini juga mencuri sebuah unit mobil pick-up dan beberapa unit sepeda motor yang kini tengah diamankan di Polsek Kota Singaraja. Kapolsek Kota Singaraja Kompol Nyoman Suwarnata menjelaskan, modus pelaku adalah dengan mencuri kendaraan dengan kunci yang terpasang, lalu karena kehabisan bahan bakar, tersangka meninggalkan motor yang dicurinya dan mencuri sebuah mobil pick-up yang terparkir dengan keadaan kunci yang terpasang. Lalu mobil tersebut digadaikan dan uang hasil gadai digunakan untuk berjudi. Si milik bengkel panik, motor saya tak dikembalikan, bawa kendaraan di sini. Berdasarkan itulah, di samping itu, sejak kita dapat dari kronologis TKP yang ada di Srikandi, kita melakukan pelacakan dan juga apalagi beberapa residivis ataupun anak-anak yang pernah kita tangani kelihatannya mengarah ke Agus ini. Sebelumnya tersangka KAJ juga pernah ditahan di Lapas Kelas 2B Singaraja dengan kasus yang sama. Tersangka mengaku baru 3 kali melakukan aksi pencurian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka KAJ yang baru berusia 15 tahun ini harus mendekam dalam jeruji besi, sementara berkas penyelidikan akan dilimpahkan ke unit PPA Polres Buleleng dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Diketut Arsini, istri Aibda Wayan Sudarsa yang kembali menjadi saksi dalam persidangan pembunuhan suaminya. Diketut Arsini tidak bisa menerima permohonan maaf dari terdakwa David James Taylor. Pengadilan Negeri Denpasar kembali menggelar sidang lanjutan kasus pembunuhan polisi Aibda Wayan Sudarsa dengan terdakwa David James Taylor. Agenda sidang Rabu sore mendengarkan keterangan saksi yang diajukan jaksa penuntut umum. Ada 5 saksi yang dihadirkan di muka persidangan, salah satunya adalah istri korban Aibda Wayan Sudarsa. Niketut Arsini, istri Aibda Wayan Sudarsa, masih dimintai kesaksian terkait kebiasaan dan barang bukti milik sang suami Aibda Wayan Sudarsa. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Yanto, kuasa hukum terdakwa Haposan Siombing berusaha menunjukkan upaya permintaan maaf yang telah dilakukan terdakwa David dan keluarganya. Di depan majelis hakim, Haposan menunjukkan surat permintaan maaf yang telah ditulis terdakwa dan dikirim kepada keluarga korban. Selain itu, Haposan juga memperlihatkan foto pertemuan orang tua terdakwa dengan kepala lingkungan kediaman Aibda Wayan Sudarsa untuk meminta maaf kepada keluarga korban. Saksi yang merupakan istri korban mengaku sudah menerima surat permintaan maaf tersebut. Namun, Niketut Arsini tetap tidak mau memaafkan, bahkan menolak untuk bertemu. Saya tidak mau menerima siapapun yang datang ke rumah saya berkaitan dengan pelaku. Terdakwa dan kuasa hukumnya mengaku dapat menerima sikap keluarga korban. Karena begitu sedihnya kehilangan keluarga dan itu dipahami oleh keluarga klien kami dan orang tuanya. Karena mungkin kalaupun terjadi itu kepada klien kami dan juga kepada keluarga klien kami, mungkin juga katanya mereka akan merasakan jawaban yang sama yang dari keluarga korban. Jadi intinya klien kami mengucapkan perasaan belasungkawa, rasa duka yang mendalam dan merasa penyesalan. Selain mendengarkan keterangan dari istri korban, sidang juga mendengarkan keterangan saksi dari pemilik dan penjaga tempat kos David, kepala lingkungan Suluban dan polisi yang pertama kali mengamankan terdakwa. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda yang sama, yaitu mendengarkan keterangan saksi. Dewa Priana melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi pilkada, kedua tim pasangan calon bupati dan wakil bupati Buleleng menyerahkan desain alat peraga kampanye seperti baliho, poster, dan spanduk untuk dicetak oleh KPUD Buleleng. Masing-masing pasangan calon membuat slogan menarik untuk dapat simpati masyarakat. Setelah pengundian nomor urut bagi 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati Buleleng, KPUD Buleleng segera akan mencetak alat peraga kampanye kedua pasangan calon. Rabu siang, kedua tim sukses pasangan calon Surya dan PAS menyerahkan desain alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye dari calon nomor urut 2 pasangan Putu Agus Suratnyana, Nyoman Sucitra, yang sebelumnya sudah sempat beredar di beberapa sudut kota, terpaksa harus diganti setelah penetapan KPUD mengenai keputusan adanya 2 pasang calon bupati dan wakil bupati.
Tim sukses pasangan PAS menyerahkan alat peraga kampanye yang baru, lengkap dengan adanya nomor urut. Pasangan PAS dengan nomor urut 2 ini memiliki slogan kerja nyata untuk aksi dan raih prestasi. Sementara itu, pasangan nomor urut 1, Dewa Nyoman Sukrawan dan Gede Dharma Wijaya memiliki slogan Tridatu atau 3 warna khas Bali yang bermakna merah, putih, dan hitam. Ketiga warna ini dinilai mencerminkan 3 program sakti paket surya, yaitu membuka lapangan pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan. Menurut Komisioner KPUD Buleleng Gede Sutrawan menjelaskan, penyerahan desain kedua paslon ini nantinya akan dicetak masing-masing sebanyak 5 buah baliho, 20 spanduk dan ratusan pamflet. Anggaran untuk pencetakan alat peraga kampanye kedua pasangan calon ini menelan biaya lebih dari 1 miliar. Nah, dengan adanya penggunaan nomor urut, jadi bahan kampanye maupun alat peraga kampanye itu desainnya berbeda dengan ketika kita memfasilitasi satu pasangan calon. Dan pada saat ini sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU, kita mulai memfasilitasi pencetakan alat peraga kampanye maupun bahan kampanye yang sedianya kampanye dimulai pada tanggal 16 Desember ini. Rencananya alat peraga kampanye akan dipasang sebelum masa kampanye yang dimulai pada tanggal 17 Desember mendatang. Nantinya, pemasangan alat peraga kampanye kedua pasangan calon akan diatur dan dibatasi oleh KPUD Buleleng. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Seniman muda Tabanan menyalurkan bakat coret-coret tembok dalam ajang Tabanan Gravity Movement. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda mulai 10 Desember setiap Sabtu jam 2 siang hanya di NET. Madeo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. What's up everyone? Hi guys, gue Boy William. Go Brandon Salim. Welcome to Breakout guys. Hari ini banyak banget loh info musik yang keren-keren banget. Yeah, it's gonna be so awesome. Check it out. Breakout Senin sampai Jumat jam 3 sore hanya di NET. Let's start cooking now. Bahan berkualitas diolah di tangan terbaik. Saya yakin banget semua pasti suka. Pedas, gurih, key the success of good food di Indonesia. Cita rasa berkualitas yang menggugah selera. Ini dari harumnya aja kita udah bisa rasain. Ini benar-benar parmesan cheese stick ready to serve now. Aduh, luar biasa enak. Nikmati sore ditemani Chef Stable. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan masak lagi. Sabtu dan Minggu jam 3 sore hanya di NET.
Kembali di Net Bali, tren dan gaya hidup modern kini sudah sampai di Bali. Seperti komunitas sepeda lowrider dan komunitas Raja Tubuh atau Tato yang kini banyak diminati oleh anak-anak muda di Bali. Bagaimanakah komunitas modern tersebut berkembang di Pulau Dewata Bali ini? Berikut adalah liputannya. Tren dan gaya hidup modern sudah menyapa Bali. Seiring pertumbuhan industri pariwisatanya, banyak komunitas modern bermunculan yang didasari oleh minat ataupun kesamaan hobi anggotanya. Komunitas ini bisa dijumpai di Denpasar, ibu kota Provinsi Bali. Salah satunya adalah komunitas sepeda. Sepeda yang digandrungi kaum muda Bali ini dikenal dengan nama lowrider. Sepeda ini berasal dari negeri Paman Sam. Gede Dwi Permadi adalah salah satu penggagasnya. Pertama sih dari satu orang yang punya rider, jadi teman-teman lihat dari contohnya itu, jadi pengen gitu loh melihat buat satu tim, jadi tim sepeda semuanya gitu. Untuk mengukuhkan keberadaan mereka, kelompok pecinta sepeda ini memilih sebuah nama yang unik. Nama itu diambil dari asal sekolah mereka, SMA Negeri 1 Lowrider Community, yang disingkat SLOW. Pengen sama teman-teman tuh buat kegiatan yang waktu pas kita ada waktu luang itu, jadi kita bisa sepeda bareng-bareng gitu. Nah gitu lah. Bentuk sepeda yang mirip motor besar ini memiliki beberapa tipe, seperti lowrider chopper dan cruiser yang bisa dibedakan dari ukurannya. Sepeda yang besar ini disebut cruiser. Panjang rangkanya bisa sampai 2 meter, sedangkan lowrider chopper berbentuk lebih kecil. Kelihatan sih dari bodinya pertama sama mungkin bahannya. Biasanya rata-rata lowrider sih 20 biasanya. Ukuran bahannya itu 20, habis itu chopper tuh ada yang 26, ada yang 28. Harga tiap sepeda tergantung jenis dan desainnya. Pasalnya, sebagian besar suku cadangnya masih buatan tangan atau pesanan dari luar Bali. Untuk memenuhi hobinya akan sepeda lowrider, Dwi dan teman-temannya harus merogoh kocek lebih dalam dari uang jajan mereka. Wah, positifnya banyak kayak. Tapi ya yang paling kelihatan ya bersepedanya. Jadi kita pas sepeda 1 kilo ya kita udah keringetan tuh, jadi ya olahraga lah namanya juga. Ya juga hobi, karena hobi. Perkembangan tren dan gaya hidup di Bali tak hanya sebatas komunitas sepeda. Tato atau seni rajah tubuh juga mewabah di Bali. Di wilayah Kuta, dengan mudah kita dapat menemui studio tato di berbagai sudut jalan. Salah satunya adalah Dolphin Tattoo Studio di Pasar Seni Kuta. Lokasinya yang strategis membuat tempat ini banyak dikunjungi pecinta tato, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Banyaknya wisatawan yang datang ke Bali, itu kalau kita hitung tuh sekitar, kita berani katakan tuh sekitar 70% atau sampai 80% itu sebagian yang punya tato gitu. Peminat tato terus bertambah sejalan dengan banyak bermunculannya seniman tato. Made Santosa atau yang akrab dipanggil Daplong ini sudah lebih dari 10 tahun menekuni dunia pembuatan tato. Kecintaan akan seni tato membuatnya terus mempelajari hal-hal baru, mulai dari alat hingga motif tato. Kini motif tato sendiri telah banyak mengalami perkembangan, mulai dari inisial, nama orang, motif tribal, hingga gambar yang didesain khusus sebagai ekspresi pribadi sang pemilik tato. Kita bikin sendiri ya, contohnya yang ini. Kita bikin sendiri juga, ada beberapa dari koleksi teman, ada koleksi internet, ada beberapa. Yang lainnya sih kita buat. Itu juga tergantung
orangnya ya. Ada yang suka new school, old school juga, ada yang black gray, ada yang coloring kayak gitu, ada yang istilahnya tradisional kayak motif-motif Bali. Mark adalah seorang wisatawan asal Australia. Selain berwisata, ia sengaja datang untuk membuat tato di Bali. Hasilnya, ia merasa sangat puas dengan tato barunya. I had two old tattoos over 20 years old, and you can't even notice them now. They come up just tribal, because I've always liked that sort of thing. I don't like little pictures. I just liked all the tribal designs, different things like that. Berbeda dengan Natalie, ia memutuskan ditato agar memiliki kenangan khusus selama berkunjung ke Bali. I wanted something to remember Bali, so I had a frangipani. Oh, of course. Also in Bali, yeah. Yes. I've got another arm that's got to get done, and I'm very, very happy with this Very, one. very happy. We tell all our friends to come here. Seniman tato lebih digemari bila memiliki kelebihan dibanding seniman tato lainnya. Misalnya, kemampuan mendesain motif yang akan dibuat langsung di atas bagian tubuh yang akan ditato. Seniman tato di Bali itu lebih unggul dengan gaya freehand-nya dia. Kalau di sana mungkin di luar negeri dia pakai masih sistem stencil. Mungkin cuma gambar yang ditempel, diikuti gitu. Dia tidak bisa dengan freehand. Nah, tapi kalau di sini itu freehand-nya yang di Bali memang terkenal dengan freehand. Dengan hasil goresan tangan yang tanpa, kadang di Bali tanpa melihat gambar, orang Bali, seniman atas Bali itu udah bisa itu. Mark dan Natalie memiliki kesan tersendiri ketika ditato langsung oleh seniman asal Bali, dan kenangan itu akan menempel selamanya di tubuh mereka. Komunitas sepeda dan tato hanyalah sebagian kecil dari perkembangan tren dan gaya hidup. Hal-hal ini hadir untuk menyemarakan kehidupan masyarakat di Bali tanpa harus meninggalkan adat tradisi yang telah lebih lama menjadi bagian dari hidup mereka. Tidak selamanya seni mencoret-coret tembok merusak mata ya. Banyak kalangan yang justru sedang mencari bibit-bibit seniman grafiti. Seperti pada ajang Tabanan Graffiti Movement, belasan seniman muda asal Tabanan ingin membuktikan jika seni grafiti tidak bisa menjadi daya tarik tersendiri. Menuangkan segala imajinasi, berkreasi sebebas mungkin, menyulap tembok beton menjadi syarat makna, inilah seni mural, seni melukis pada dinding tembok ini, kini menjadi tren di kalangan remaja Kabupaten Tabanan, Bali. Belasan seniman grafiti yang sebagian besar remaja menuangkan kreasinya dalam ajang Tabanan Graffiti Movement. Ajang ini untuk mencari bibit-bibit seniman grafiti yang ada di Kabupaten Tabanan, yang nantinya bisa dicarikan wadah bagi mereka untuk berkreasi. Tidak ada tema khusus dalam kegiatan ini, para seniman muda ini bebas mengekspresikan karyanya. Penyelenggara berharap para seniman bisa terus mengasah kemampuannya pada seni grafiti. Yeah, Tabanan has a very enthusiastic scene. There's a lot of young writers. There's a few very, very good artists as well that have been painting for years, but we see every month some new ones starting to paint, and it's very good for the community, it's very good for the young kids to start to do some new form of art and turning the Tabanan walls into beautiful artwork. Bagas, salah satu seniman grafiti asal Tabanan yang sudah menekuni seni ini sejak tahun 2010, menjelaskan seni grafiti di Tabanan sempat lesu karena seni grafiti masih dipandang negatif oleh masyarakat sehingga mereka kesulitan untuk mencari lokasi melukis.
Belum lagi biaya yang dihabiskan cukup besar bagi para seniman grafiti yang rata-rata masih duduk di bangku sekolah SMP dan SMA. Di Tabanan sempat menurun sih, tapi akhir-akhirnya sudah bangkit lagi teman-teman. Saya pancing lah untuk gambar-gambar lagi, karena untuk di Tabanan kendalanya sih masih di dana, karena untuk grafiti lumayan juga ngabisin dana, jadi kita kadang-kadang iuran atau patungan untuk membeli catnya. Ruang publik memang menjadi sasaran bagi para seniman grafiti. Penggunaan medium dinding membuat mereka berbeda dengan seni lukis kanvas yang biasanya dipamerkan di dalam galeri. Sehingga seni grafiti juga dikenal dengan seni jalanan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Sesaat lagi ratusan atlet beradu ketangkasan dalam ajang petang Bali Open 2016 di Tabanan. Tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. So good to be here again and again, tentunya di Entertainment News. Berbagai berita menarik dari seluruh dunia dapat Anda temui di sini. Kami punya informasinya untuk Anda. Wow, seru nih kayaknya ya. Berisi sajian informatif yang dikemas secara atraktif. Yang pastinya sesuai pakan. No gossip. Ini kacang disco juga. Kalau makan ini pasti disco. Jangan lewatkan berita terkini di Entertainment News. Hanya di NET. Bingung cari gaya yang pas buat kamu? Mau tahu gimana fashion people? Let's check this out. Gak perlu mahal kok untuk terlihat fashionable. Aku mau minta tolong tim iLook buat nge-makeoverin aku. Wanna know more about tips? Stay tuned on iLook. All you need to know about fashion, only on iLook. Sabtu dan Minggu jam 10:30 pagi. Hanya di NET. Mengenal Indonesia untuk mencintai. Lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam pertiwi. Indonesia Bagus. Setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang. Hanya di NET. Terima kasih Anda tetap menyaksikan NET Bali. Sebanyak 223 atlet petong dari 6 provinsi saling beradu ketangkasan dalam melempar bola besi dalam ajang Petong Bali Open 2016 di Tabanan. Seperti inilah permainan petang. Permainan yang berasal dari Prancis ini mulai banyak digemari kalangan remaja di Bali, terutama pelajar dan mahasiswa. Teknik bermainnya adalah pemain harus berdiri di dalam suatu lingkaran untuk melemparkan bola besi sedekat-dekatnya dengan bola kayu yang merupakan bola target. Setiap pemain memiliki 3 bola besi. Jika pemain sudah merasa bola besinya mendekati bola target, pemain lawan bisa bergantian untuk melemparkan bola besinya. Pemain harus mengumpulkan sebanyak 13 poin. Siapa yang terlebih dahulu memperoleh 13 poin keluar menjadi pemenang.
Penentuan jumlah poin sendiri berdasarkan seberapa banyaknya bola mampu mendekati bola target. Permainan ini biasa dimainkan di tanah keras, rerumputan, dan pasir. Ketua Umum Federasi Olahraga Petang Indonesia, Provinsi Bali Nyoman Yamadi Putra, menjelaskan perkembangan olahraga petang di Bali saat ini sudah mulai mengalami kemajuan, di mana setiap kabupaten kota di Bali kini sudah memiliki kepengurusan. Berbagai event pun sudah diselenggarakan baik tingkat pelajar maupun umum. Melalui event Bali Petang 2016 ini diharapkan prestasi atlet semakin meningkat dan menemukan bibit baru. Itu agar atlet-atlet kita khususnya di Bali juga bisa menimba ilmu atau pelajaran-pelajaran dan pengalaman-pengalaman dari atlet-atlet yang sudah nasional. Bagaimana seperti UEG dan lain sebagainya dari Jakarta. Nah, sehingga harapan kita adalah melalui olahraga petang kita ikut mensukseskan program pemerintah dalam menjadikan Bali sebagai destinasi sport tourism. Kemajuan olahraga petang di Bali disambut positif oleh Ketua Umum FOPI Pusat, Caca Isa Salim. Caca menilai Bali adalah provinsi yang tergolong aktif menggelar event petang. Dan Bali ini adalah yang pertama jadi ada PP-nya. Padahal awalnya petang tuh waktu SEA Games di 2011 di Sumatera Selatan. Tapi justru Bali yang aktif dari awal. Dan kami juga tahun 2013 sudah ada kejuaraan Asia di Bali. Sebanyak 223 atlet petang dari 6 provinsi beradu ketangkasan dalam ajang petang Bali Open 2016, yakni Provinsi Bali, Aceh, Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Event petang Bali Open yang baru kedua kalinya digelar ini mempertandingkan 2 nomor, yaitu nomor shooting dan nomor triple. Kejuaraan berlangsung selama 2 hari pada tanggal 14 hingga 15 Desember di lapangan petang Gordebes Tabanan ini. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Masih dari dunia olahraga, ratusan atlet para layang dan gantole dari berbagai daerah pecahkan rekor muri di Bali untuk kedua kalinya. Pemecahan rekor muri ini sebagai rangkaian acara pada Pelangi Nusantara Bali Aerosport 2016. Langit di Pantai Pandawa, Ungasan Bali Minggu siang dihiasi warna-warni para layang yang diterbangkan oleh para atlet para layang se-Indonesia. 110 atlet para layang dan 30 atlet gantole dari berbagai daerah turut berpartisipasi dalam pemecahan rekor muri Indonesia. Penilaian didasarkan pada banyaknya peserta para layang dan gantole yang terbang secara bersama di udara. Museum Rekor Indonesia pun memberikan penghargaan untuk kedua kalinya, setelah pada tahun 2009 memberikan penghargaan pada kategori serupa. Museum Rekor Dunia Indonesia datang ke Bali mencatat 3 rekor sekaligus dari Federasi Aerosport Indonesia. Pemecahan rekor muri ini disambut antusias para atlet sebagai ajang latihan. Terlebih para atlet ingin mencoba landasan pacu di Bukit Tembis yang baru saja diresmikan. Ini adalah momen yang sebenarnya ditunggu oleh banyak teman-teman pilot paragliding seluruh Indonesia. Jadinya ya dengan digelarnya acara di Bali ini, Bali Aerosport ini membuat teman-teman semakin lebih exciting lagi dengan para layang. Pemecahan rekor muri para layang dan gantole dengan jumlah terbanyak ini digelar dalam rangka memeriahkan Pelangi Nusantara Bali Aerosport 2016. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Ya, kita akan melihat bagaimana liputan dari Superhero Factory. Melatih fisik sekaligus membentuk kepribadian yang kuat? Yap, konsep inilah yang ditawarkan Superhero Factory. Terletak di kawasan Badung, Bali, tempat olahraga kebugaran ini sediakan ragam arena permainan. Ada climbing alias panjat tebing, leap of faith, parkour, air blocks, balancing, dan juga glomo.
Tinggal pilih saja sesuai kebutuhan. Bagi yang takut ketinggian bisa menjajal climbing dan leap of faith. Memanjat tebing, lalu melompat dari ketinggian 5 meter. Nantinya rasa takut akan terkalahkan dengan sendirinya. Other than actually becoming really strong in their body, they learn to become strong in their mind. They learn to believe in themselves. Bagi pecinta tantangan ada air blocks dan glomo, melompat, memanjat, dan bergelantung. Gerakan-gerakan ini bermanfaat untuk melatih motorik dan kekuatan otot. Nah, supaya lebih gesit dan lincah, berlatih parkour bisa jadi pilihan. Nah, baru saja gerakan yang saya lakukan adalah gerakan balancing, di mana di gerakan balancing ini kita diuji untuk bisa berjalan di atas bar. Dan fungsi dari gerakan balancing itu sendiri ialah melatih keseimbangan yang ada di tubuh kita. Dan kita coba lagi sekarang. Bukan hanya untuk orang dewasa, tempat ini juga cocok untuk melatih fisik dan mental anak. Apalagi untuk anak-anak yang aktif. Di sini mereka bebas menyalurkan seluruh energinya. I like gymnastics. I like tumbling. I like doing flips and cartwheels. And yeah, so I wanted to try. Well, maybe to go out of my comfort zone. So yeah, so I could try new tricks. Soal keamanan dan keselamatan tidak perlu khawatir. Ada instruktur berpengalaman yang selalu siap mendampingi. Pelatihan fisik di sini buka setiap hari. Biayanya cukup bersahabat, mulai dari Rp100.000 hingga Rp150.000. Rutin berlatih akan hasilkan pribadi layaknya superhero. Kuat fisiknya, kuat pula mentalnya. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan melihat sajian unik kuliner bebek cincem khas dari Ubud. Seperti apakah? Sesaat lagi hanya di Net Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, mulai 10 Desember, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Luar biasa. Kenal dong sama Sule dan Andre? Nih yang salah paham. Oh, itu loh yang gayanya kece. Yang jago acting. Scene 4, take 2. Kamana wae si ada. Yang jago main musik itu loh. Kalau belum tahu juga, berarti kamu kurang kece. Nantikan aksi mereka setiap Senin sampai Jumat jam 8 malam. Hanya di NET. Aha, aku inget Bas, ternyata chargernya dipinjam sama Mbak Angel. Tuh kan, rumah sebelah itu kalau minjem apa-apa pasti nggak dibalikin. Namanya juga tetangga. Iya tetangga sih tetangga, tapi masa gitu? Bebek bengil, ayam betutu, sate lilit, menu-menu yang saya sebutkan tadi kini sudah mulai punya kompetitor. Setahun belakangan ini menu bebek cemcem mulai diminati wisatawan yang datang ke Bali. Ya, bebek cemcem ini adalah sajian yang unik yang memadukan cita rasa bebek yang dikukus dengan minuman tradisional. Selamat datang di Ubud, Bali. Setahun belakangan ini, popularitas Ubud tak hanya sebatas suasana pedesaan, persawahan, atau wisatanya.
Ada sajian kuliner bebek khas Bali yang memadukan minuman tradisional. Kali ini bukan bebek bengil, melainkan bebek cemcem. Restoran yang menelurkan menu ini ialah Manisan Resto. Masuk ke dalam restoran, pengunjung langsung disuguhkan pemandangan alam yang menyejukkan mata. Indahnya. Dan sekarang waktunya memesan bebek cemcem. Tapi kurang lengkap jika kita tidak tahu cara pembuatannya. Saya pun diperbolehkan belajar membuat menu favorit ini. Bahan yang digunakan untuk membuat bebek cemcem ini sangatlah sederhana dan mudah didapat. Mulai dari bahan dasar daging bebek, cabai hijau, bawang merah, tomat, daun serai, garam, merica, dan tentunya loloh cemcem. Loloh cemcem sendiri adalah minuman khas tradisional Bali yang berasal dari daerah Bangli. Loloh berarti jamu dan cemcem adalah daun yang digunakan sebagai bahan dasarnya. Lalu bagaimana ya jika jamu ini dipadukan dengan bebek? Pertama, haluskan semua bumbu. Lalu tumis hingga harum dan matang. Sambil menunggu matang, daging bebek disiapkan untuk dikukus selama 15 menit. Selesai dikukus, campurkan bebek dengan bumbu. Selanjutnya, tuang loloh cemcem. Nah, daging bebek yang sudah dilumuri bumbu dan direbus dengan loloh cemcem ini nantinya akan didiamkan selama 3 jam. Karena selain akan membuat daging bebeknya lebih empuk, secara otomatis bumbunya juga akan lebih meresap. Sembari menunggu 3 jam, ada menu kedua yang akan kita buat, yaitu pisang kepok sambal tuna. Masih ada menu wajib dicoba jika mengunjungi restoran ini, yaitu pisang kepok sambal tuna. Kita pun akan membuatnya. Pertama, buat sambal tunanya terlebih dahulu. Cabai merah, garam, terasi, dan minyak kelapa dihaluskan. Daging ikan tuna yang sudah masak dihaluskan bersama sambal. Nah, untuk pisang kepoknya kita cukup memotong pisang kepok beberapa bagian, lalu kita pipihkan kemudian digoreng kering. Dan ini sangat bagus untuk kesehatan. Untuk digest perut kita sangat bagus. Karena cemcem itu sendiri kan ada kandungan spicy-nya, ada asemnya, dan ada kelapa mudanya. Jadi sangat bagus untuk perut kita. 2 menu pilihan sudah siap untuk disajikan. Saya pun sudah tak sabar untuk mencicipinya. Waktunya makan. Selain daging bebeknya yang benar-benar empuk, bumbu khas Bali loloh cemcemnya pun sangat berasa. Dan buat para pecinta masakan pedas, seperti yang perlu Anda coba adalah sambal ikan tuna. Karena memang rasa pedasnya nampol. Konsep kuliner Nusantara diangkat dalam menu resto ini. Cita rasa masakan Nusantara yang penuh rempah dikreasikan dengan menu-menu baru yang pasti tidak hanya mengenyangkan, namun juga menyehatkan. Vera Zenvia Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Kuliner khas Pulau Dewata lainnya yaitu lawar ya. Makanan khas yang terbuat dari aneka rempah ini bisa kita lihat dalam festival untuk siswa di Buleleng. Sayang sekarang ini muda-mudi di Bali enggan belajar cara membuat lawar. Karena itu di festival Buleleng kali ini diadakan lomba membuat lawar untuk para siswa. Seperti apakah kemeriahannya? Mari kita lihat. Lestarikan kuliner tradisional Bali, puluhan pelajar di Buleleng ikuti lomba ngelawar. Saling beradu resep untuk hasilkan lawar terenak. Daging yang digunakan adalah daging entok. Untuk menghilangkan aroma amis dan melembutkan dagingnya, peserta mulai meracik aneka bumbu. Ada laos, kencur, jahe, bawang putih, kunyit, dan lainnya. Campuran bumbu dasar ini biasanya disebut bumbu genap. Setelah itu, peserta mulai membuat menu pasangan lawar. Mulai dari sate lilit, jukut ares, dan urap. Menu ini biasanya jadi suguhan utama dalam upacara keagamaan masyarakat Hindu. Sayangnya, kini kalangan muda Bali enggan belajar membuat lawar. Tradisi ngelawar pun mulai ditinggalkan. Menjaga bahwa Bali dan Buleleng itu punya satu makanan khas yang disebut lawar, yang bisa juga menjadi bagian dari kuliner, ya yang mungkin bisa jadi bagian dari promosi wisata.
Lombang Lawar ini merupakan rangkaian Festival Buleleng 2016. Mulai dari kuliner, pertunjukan seni, hingga aneka kerajinan khas Pulau Dewata ditampilkan hingga acara puncak Sabtu malam. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan merasakan segarnya berendam air panas alami sambil menikmati pemandangan alam yang indah di Tabanan. Selengkapnya sesaat lagi hanya di NET Bali. Peringatan Baya Permukaan Merah. Garuda, mulai 10 Desember, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Itu tanggung jawab kami, tanggung jawab aparat kepolisian, petugas patroli untuk bisa mengayomi. Saya ini perangkat ya, saya harus jadi suri tauladan buat warga saya. Loncat ke TKP, siap, 86. Berpetualang menembus akal dan logika. Dalam dunia penuh tanya juga rahasia. Sekarang pakai intuisi, pakai tangan kanan. Taruh tangan kanannya di atas tumpukan ini yang mana aja. Anytime mau stop di salah satu tumpukan, diaturin aja. Kenapa bisa terjadi dengan tangan aku memainkannya? Kenapa gua bisa? Gue disuruh tutup mata, tarik napas, dia nyebutin tanggal, disuruh ngeluarin apa yang ada di tanggal itu gitu. Oh, oke. Lintas Imaji, hanya di NET. Bulatkan tekad untuk komitmen masa depan. Bertanya pasti tak perlu basa-basi. I need is your love forever and ever. Melawan gugup, mengutarakan isi hati. Aku sih bukan tipe orang yang berani melakukan hal-hal gila. Demi kamu, aku ikhlas malu di depan teman-teman dan dunia. Will you marry me? Melamar, hanya di NET. Aha, aku inget Bas, ternyata chargernya dipinjam sama Mbak Angel. Tuh kan, rumah sebelah itu kalau minjem apa-apa pasti nggak dibalikin. Namanya juga tetangga. Ya tetangga sih tetangga, tapi masa gitu? Bukan hanya hafal lirik, tetapi harus beraksi habis-habisan. Paling bagus sejauh ini di sini nih. Mulai dari yang banyak gaya, hingga yang membuat para juri tak henti tertawa. Semuanya ada di Celebrity Lip Sync Battle Indonesia. Sabtu dan Minggu jam 5 sore, hanya di NET. Kabupaten Tabanan memiliki sejumlah objek wisata air panas. Salah satunya di Desa Penetahan, Kecamatan Penebel, Tabanan. Di objek wisata ini, pengunjung bisa merasakan segarnya berendam di air panas sambil menikmati pemandangan alam khas Bali. Objek wisata air panas Espayepanes Natural Hot Spring ini dapat ditempuh sekitar 1,5 jam dari Denpasar, tepatnya berada di Desa Penetahan, Kecamatan Penebel, Tabanan. Berada di kawasan yang asri, objek wisata ini bisa membawa ketenangan dan kesejukan bagi setiap pengunjung. Akses menuju tempat ini pun tidak sulit. Dari tempat parkir, pengunjung bisa langsung masuk ke areal pemandian. Air terjun alami di areal parkir juga sudah langsung menyambut mata tamu. Dengan tiket masuk Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak, kita bisa berendam di 3 kolam untuk umum sambil menikmati suara aliran sungai dan sejuknya udara.
Kolam pertama adalah kolam pemandian terkecil bersuhu 38 hingga 40 derajat Celcius dan terletak di tepi sungai. Kolam kedua ukurannya lebih besar dengan kedalaman sekitar 80 cm sehingga sangat disukai oleh anak-anak. Sedangkan kolam ketiga yang terletak paling atas merupakan kolam renang dengan pemandangan hamparan sawah yang menyejukkan mata. Asiknya, bagi pengunjung yang ingin lebih privasi, objek wisata ini juga menyediakan 7 buah kolam di dalam bilik dengan tiket masuk dari Rp25.000 hingga Rp30.000. Tempat ini landscape-nya bagus, anak-anak suka, terus air panasnya juga menyegarkan. Cocok lah untuk tempat hiburan keluarga, hanya mungkin loker dan tempat-tempat peneduh untuk pengunjung agak kurang ya, karena ini kebetulan juga tadi ada gerimis. Sumber air panas yang berasal dari dalam sebuah pura ini diyakini bisa digunakan untuk terapi pengobatan karena memiliki kandungan belerang yang sangat tinggi. Kandungan itu kan bermacam-macam, tidak satu air panas tidak mungkin sama dengan air panas yang dimiliki di satu tempat dengan tempat lain. Tapi yang di sini kandungan air panas itu ada kandungannya sulfur, ada potasium dan sodium. Itu bagus untuk kesehatan, itu kulit rematik, kemudian gatal-gatal dan juga untuk sirkulasi darah itu sendiri. Setelah puas berendam air panas, kita bisa bersantai sambil menikmati keindahan alam khas pedesaan. Tak ketinggalan, berbagai kuliner yang menggoda selera bisa santap di tempat ini. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Informasi dari Tabanan tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, yaitu portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali ya. Tayangan hari ini hanya di YouTube channel kami di www.youtube.com/netbali. Jangan lupa setelah ditonton langsung di like dan juga di subscribe. Ya, saya Gita Natalia, selamat beraktivitas, terima kasih sudah menyaksikan. Matur suksma, Om Santi 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 Om. Smile to the way you look, you capture me unlike no other. From the first hello, yeah, that's all it took. And suddenly we had each other, and I won't leave you. Always be true. 1 + 1 2 for life, over and over again. Don't ever think I need more. I've got the one to live for. No one else will do, and I'm telling you, just put your heart in my hands. I promise it won't get broken. We'll never forget this moment. It will stay brand new, 'cause I love you over and over again. Over